Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022 atau minggu yang dinamakan Kerja Rani. Sesuai dengan kalender gereja GBKP, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Habakuk. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita mohon penyertaan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini yang Tuhan masih beri dalam hidup kami, sehingga kami beroleh kesehatan dan kekuatan serta semangat untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di minggu yang baru ini. Kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami bisa menjadikan kehidupan kami ini menjadi berkat bagi orang sekitar kami dengan bersaksi atas firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca kitab Habakuk, Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita untuk kita renungkan dengan tema tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami kegagalan? Adakah pengalaman kita mengalami kegagalan selama masa hidup kita? Mungkin ada yang pernah gagal dalam usaha yang tengah dijalankan. Sudah tidak ada untung, modal pun hangus, padahal sudah sesuai dengan perkiraan. Atau ada yang pernah gagal dalam karir. Seharusnya sudah naik jabatan, tapi karena adanya persaingan tidak sehat, akibatnya ada yang jauh lebih junior, jauh lebih muda, dan tidak berpengalaman, lebih dipromosikan untuk naik jabatan. Hanya karena dia saudara dari pemilik perusahaan misalnya. Atau mungkin dalam pendidikan, ada yang pernah gagal, seharusnya juara, seharusnya lulus di universitas favorit, seharusnya lulus masuk pendidikan kedinasan, tapi gagal karena sesuatu hal dan yang lainnya. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah sangat baik dalam segala hal. Malah ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja tapi lulus. Ada orang yang kelihatannya tidak memenuhi syarat dari penampilannya saja tapi lulus. Baru-baru ini ada pasutri, pasangan suami istri, yang diundang ke dalam acara reuni. Karena mereka dulunya satu sekolah, mereka diundang oleh teman-teman sekolah mereka dulu. Tapi mereka tidak mau datang ke acara tersebut karena merasa minder. Kenapa? Karena mereka merasa hidup mereka gagal. Hidup mereka belum mapan. Sehingga mereka malu bertemu dengan mantan teman-teman sekolahnya, takut dihina dan takut disepelekan. Kalau ada dari kita yang saat ini tengah berada dalam situasi yang demikian, atau tengah berada dalam kegagalan, mari kita dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang disampaikan melalui kitab Habakuk ini, yang telah kita baca, ini adalah gambaran kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan yang sedang mengalami kegagalan. Di mana usaha pertanian mereka gagal panen, usaha peternakannya pun merosot
karena tidak ada makanan untuk hewan ternak. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Karena yang kita tahu tanah Kanaan adalah tanah yang sangat subur, berlimpah madu yang Tuhan sediakan untuk bangsa pilihannya. Seharusnya dengan tanah yang subur, usaha pertaniannya pasti berhasil. Usaha peternakannya pun melimpah. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Di mana tanpa disangka dan tanpa diduga terjadi suatu masa di mana pohon ara tidak berbunga, anggur tidak menghasilkan, zaitun dan ladang-ladang tidak memberi hasil. Ayat yang ke-17. Kambing domba dan lembu pun tidak ada lagi, atau istilah yang kita kenal masa ini bisa dikatakan masa paceklik. Mengapa? Apa yang terjadi sebenarnya pada bangsa Israel? Ternyata di masa itu Tuhan sedang mendatangkan hukuman atas bangsa itu. Namun meskipun demikian, Nabi Habakuk berkata, "Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan." Ayat yang ke-18. Ini adalah sebuah pernyataan iman seorang hamba, seorang nabi. Dia mengaku dia akan tetap memuji Tuhan meski dalam keadaan yang demikian merosot. Karena ia melayani Tuhan bukan semata-mata karena diberi berkat saja, tapi di tengah kesukaran pun, di tengah penderitaan pun, dia akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dia mau menghadapi berbagai penderitaan masa paceklik itu dengan sebuah keyakinan. Dan dia katakan bahwa Allah adalah yang memberi keselamatan. Ialah yang menyelamatkan aku. Ayat 18. Ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan orang-orang yang setia dalam iman dari serbuan bangsa Babel. Dia yakin dan percaya bahwa Allah adalah kekuatannya yang membuat kakinya seperti kaki rusa. Bisa kita bayangkan kaki rusa ya. Kaki rusa kecil namun larinya kencang. Dan berjejak di bukit-bukit, artinya mampu berjalan hingga ke tempat-tempat yang tinggi, ke bukit. Ya, bukit itu tinggi. Pernyataan iman dari Nabi Habakuk ini merupakan sebuah proses, hasil dari sebuah pergumulan yang bisa kita lihat dari pasal yang pertama. Di pasal yang pertama Nabi Habakuk mengeluh. Dia bertanya kepada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak-teriak tapi tidak Engkau dengar." Pasal 1 ayat yang kedua. Ia melihat ada berbagai kejahatan, kekerasan, penindasan, pertikaian, sehingga ketidakadilan merajalela di tengah-tengah bangsa Israel. Orang-orang fasik, orang-orang yang jahat mengepung orang benar, katanya. Dan ia terus bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Ia merasa ketidakadilan sedang terjadi. Namun kemudian ia beroleh jawaban dari Tuhan di pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dia katakan bahwa orang yang sombong, yang membusungkan dadanya, tidak akan ada selamanya. Tidak akan tetap ada. Ia akan mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati yang tidak kenyang-kenyang seperti maut. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Maka dari itu, di pasal yang ketiga dia berdoa. Dia katakan, "Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau. Telah ku tahu pekerjaanmu ya Tuhan." Lalu dia mengungkapkan kebesaran kuasa Tuhan atas bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang ia urapi. Sehingga dengan gemetar Nabi Habakuk menantikan hari-hari kesusahan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Pergumulan Nabi Habakuk ini berujung pada suatu jawaban yang meneguhkan imannya sehingga ia tetap mampu untuk bersukacita meski di masa paceklik, di masa penderitaan. Sukacita di tengah masa yang demikian tentu tidaklah mudah. Siapa yang bisa bersukacita di tengah masa kekurangan? Siapa yang bisa terus bersukacita ketika perut lapar? Namun imannya
membuat Nabi Habakuk mampu berharap kepada Tuhan, mampu membuatnya tetap bisa melihat rencana yang terbaik dari Tuhan. Tema kita adalah tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa apabila kita sedang dalam kondisi susah, gagal, tidak sesukses orang lain, namun tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Dalam bahasa Karo, tetap meriah ukur. Bersukacita di dalam Tuhan tidak melihat musim apa, tidak melihat masa apa yang sedang dilalui. Karena pengharapannya kepada Tuhan membuat ia percaya Tuhan akan membebaskan dia dari situasi yang sesulit apapun. Demikianlah yang dialami oleh Nabi Habakuk. Tuhan menentukan masa depan bangsa Israel. Kesaksian Nabi Habakuk ini kiranya hidup di dalam kita. Percayalah Tuhanlah yang menentukan masa depan hidup kita dan yang akan mampukan kita menghadapi berbagai masa, sehingga masa paceklik sekalipun dalam hidup kita, kita tetap mampu bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 tahun lebih kita mengalami masa dampak pandemi COVID-19. Mungkin ada dari kita yang kehilangan keluarga kita, atau ada dari kita yang kehilangan pekerjaan dan usaha. Tetapi biarlah kita tetap mampu membuka hati dan mau mengerti akan rencana Tuhan. Kalaupun saat ini kita sedang mengalami kegagalan dalam hal-hal tertentu, kesusahan dari berbagai-bagai dampak kehidupan kita saat ini, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan sebagaimana Nabi Habakuk yang dalam pergumulannya ia berdoa sehingga ia bisa melihat bagaimana kuasa kebesaran Tuhan mampu menjamin kehidupan bangsanya. Sehingga ia bisa terus bersukacita meski situasi hidupnya tidak seperti yang ia harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Kerja Rani. Kerja Rani adalah tradisi dari budaya kita suku Karo untuk mengingat berkat-berkat Tuhan atas hasil pertanian. Karena dulunya mayoritas suku kita Karo adalah petani. Nenek moyang kita dulunya petani. Sekarang tradisi itu terus dijaga oleh gereja kita GBKP. Supaya apa? Supaya budaya itu terus dilestarikan hingga ke anak cucu kita. Sekaligus mendidik kita umat percaya untuk senantiasa bersyukur. Tidak lupa bahwa semua yang ada pada kita itu asalnya dari Tuhan. Maka mengucap syukurlah. Bila kita membaca dari kitab Ulangan 16, di situ dikatakan tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk merayakan 3 hari raya besar. Salah satunya adalah hari raya 7 minggu, yaitu hari di mana bangsa Israel mulai menyabit gandum untuk dipanen dan membawa persembahannya sukarela sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Lalu setiap orang harus berkumpul dengan keluarganya, dengan hamba-hambanya, dengan orang Lewi, dengan orang asing, dengan anak yatim dan janda, untuk bisa makan bersama dan mengingat bahwa dulu mereka adalah budak di Mesir. Hari raya 7 minggu inilah yang dinamakan dalam terjemahan bahasa Karo sebagai Hari Raya Kerja Rani. Nah, di Kerja Rani ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak berbicara mengenai besar kecilnya persembahan itu, tapi sebagaimana kita meyakini dan mengimani bahwa semua yang kita peroleh asalnya dari Tuhan, maka mari kita persiapkan persembahan kita. Persembahan itu adalah alat bagi gereja Tuhan untuk melayani. Mungkin tidak semuanya dari kita bekerja dalam usaha pertanian, tidak mengalami masa panen. Tapi percayalah, dalam usaha apapun Tuhan memberikan kesempatan untuk kita panen. Bisa jadi hasilnya kecil, bisa jadi hasilnya besar, sesuai dengan berkat Tuhan. Maka mari sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, ingat
untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana perintah Tuhan kepada bangsa Israel merayakan hari raya 7 minggu untuk makan bersama orang-orang yang kurang beruntung, yang susah, kita pun hendaknya meneruskan tugas-tugas gereja dengan memberi persembahan. Sehingga melalui gereja, semua orang bisa terlayani. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi juga sebagai umat. Sebagaimana perintah Rasul Paulus kepada Titus, yang ia katakan, bantulah ini, tolonglah ini, perlengkapilah ini, sehingga tidak terganggu dalam meneruskan pelayanan memberitakan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka sebagai pengikut Kristus yang setia, mari kita ambil bagian, persiapkan persembahan kerja rani kita untuk Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk tetap mengucap syukur atas kesehatan dan rezeki yang masih Tuhan berikan hingga detik ini. Mungkin keadaan ekonomi kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum masa pandemi. Atau keadaan kita tidak sesehat biasanya. Bahkan mungkin keluarga kita tidak sebahagia dulu ketika masih bersama-sama orang yang kita kasihi di dunia ini. Tapi ingatlah, Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Kita ada di dunia ini sampai detik ini, itu karena Tuhan. Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Maka mari kita pergunakan kesempatan ini dan percayalah Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik atas kehidupan kita, orang-orang yang setia berharap kepadanya. Maka tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami. Engkau masih mengingatkan kami atas firman-Mu, sehingga kami bisa melalui segala masa dalam hidup ini, baik susah maupun senang, dengan terus bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Kiranya pengharapan kepada Tuhan memampukan kami melewati setiap masa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.